Kita bersama-sama akan membaca Injil dari Injil Matius bab 20 ayat 29 sampai dengan 34. Matius bab 20 ayat 29 sampai dengan 34. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka, supaya mereka diam. Mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan ketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Selamat siang, Frater. Pada hari ini kita memasuki hari ke-6 dalam rangkaian novena Kerahiman Ilahi dengan jalan salib singkat dengan tema Berjuang dan Berdoa untuk Indonesia Sembuh. Dan pada hari ini juga kita bersama-sama merayakan seorang martir abad ke-20, yaitu Santo Maximilianus Maria Kolbe. Ia adalah seorang imam Fransiskan yang merelakan dirinya untuk menjadi pengganti bagi seorang ayah yang akan dihukum mati di kamp konsentrasi. Jadi beliau ini masih sangat dekat jaraknya dengan masa kita. 100 tahun, belum ada 100 tahun yang lalu beliau hidup. Dalam situasi yang menimpa kita, terutama yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, menimbulkan suatu pengalaman komunal akan rasa sakit, rasa takut, penderitaan, dan kematian, terutama mengenai kematian, kesedihan, karena orang-orang yang kita kenal meninggal. Situasi yang mencekam seperti ini juga pernah terjadi di masa Santo Maximilianus Maria Kolbe. Saat itu baru saja ada flu Spanyol melanda Eropa. Lalu ada Perang Dunia Kedua dan menghabiskan jutaan nyawa di Eropa, terutama di Polandia, tempat negara asal dari Santo Maximilianus Maria Kolbe ini. Santo Maximilianus Maria Kolbe merefleksikan penderitaan yang ada di sekitarnya. Dan dia merefleksikan begitu indah bahwa racun yang paling mematikan di zaman ini adalah sikap acuh tak acuh. Racun yang paling mematikan di zaman ini adalah sikap acuh tak acuh, atau bahasa Inggrisnya indifference, atau bahasa orang Solo, dalam bahasa Jawanya orang Solo disebut luweh, atau prek, sikap prek-prekan, atau luweh atau acuh tak acuh itu merupakan racun yang mematikan. Tidak hanya mematikan bagi fisik kita, tetapi juga secara mental kita. Contohnya, di situasi yang sulit seperti ini, orang sangat mudah cuek dengan kondisi tetangganya satu sama lain, yang mengakibatkan beberapa kali ada kasus orang yang isoman itu karena dikucilkan malah tambah sengsara, udah sakit tambah sengsara, kesepian lagi. Di situasi seperti ini juga sangat mungkin orang itu mudah sekali merasakan sakit karena dicuekin oleh orang-orang terdekatnya. Contohnya, teman dekat yang awalnya dekat, terus didiemin. Seorang ibu yang didiemin oleh anaknya yang sudah ia besarkan. Atau kebalikannya, seorang anak yang didiami oleh ibunya. Rasa cuek, rasa acuh tak acuh. Sikap ini sikap yang membunuh dan sangat beracun. Dan apalagi sikap ini sangat mudah sekali
hidup di tengah-tengah kita, baik di lingkungan biara maupun keluarga. Sebenarnya sangat mungkin situasi cuek atau acuh tak acuh ini. Dan sekali lagi ini adalah racun menurut Santo Maximilianus Maria Kolbe. Dan pada hari ini Injil yang baru saja saya bacakan juga menunjukkan sikap acuh tak acuh dari para murid. Ketika ada orang berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bukannya membawa mereka dekat dengan Yesus, tetapi mereka menghardik Yesus, menyuruh mereka untuk diam. Karena kehadiran orang lain dianggap mengganggu perjalanan Yesus. Situasi acuh tak acuh merupakan racun yang menghinggap banyak orang dan sangat mudah meracuni. Bahkan ini seperti virus yang menyebar begitu cepat, terutama jika kita mudah sakit hati. Rasa acuh tak acuh ini bahaya menurut Santo Maximilianus Maria Kolbe, karena dia merefleksikan bagaimana kehidupan orang karena kesengsaraan Nazi. Semakin banyak orang-orang itu masuk kamp konsentrasi, semakin banyak orang-orang yang tidak bersalah malah dibunuh, hukum mati tanpa pengadilan. Itu semua terjadi karena sikap acuh tak acuh dan sikap dari orang yang sebenarnya berpengaruh tapi diam saja. Lagi-lagi karena sikap acuh tak acuh. Yesus dalam suatu penglihatannya kepada Santa Faustina juga menunjukkan bahwa sikap acuh tak acuh kepada Tuhan ini merupakan salah satu sikap yang menyakitkan hatinya. Dia katakan bahwa penderitaan yang aku alami ketika disalib tidaklah seberapa daripada penderitaan ketika aku diacuhkan oleh orang-orang yang telah aku selamatkan. Dalam salah satu surat atau dalam catatan dalam biografi Santa Faustina, Yesus bersabda demikian. Karena apa? Orang menganggap bahwa Tuhan itu tidak penting lagi. Keselamatan itu hanya masa lalu. Keselamatan itu hanya dongeng. Ekaristi itu hanya suatu ritual. Dan doa itu hanya memabukkan kita. Kita lebih mudah acuh tak acuh juga kepada Tuhan, terutama ketika Tuhan tidak menjawab doa kita. Terutama ketika Tuhan terasa sangat jauh, terutama ketika Tuhan terasa sangat tidak adil pada kita. Kita sudah berdoa banyak, tapi Tuhan tidak mengabulkan apa-apa. Dan kita terhadap Tuhan, dan kita cuek pada Tuhan. Tuhan, bodoh amat. Bodoh amat. Sekali lagi, ini juga rasa acuh tak acuh kepada Tuhan. Jadi kita lihat bahwa acuh tak acuh ini begitu kompleks sekali dalam suatu hubungan kita atau relationship kita. Hubungan kita dalam keluarga, dalam pertemanan, bahkan dalam hidup beriman. Sikap acuh tak acuh ini lebih berbahaya atau sangat berbahayanya daripada virus COVID-19 yang dapat menghinggapi semua orang. Lalu apa obatnya bagi kita terhadap suatu racun atau virus acuh tak acuh ini? Jawabannya kita temukan dalam Injil pada hari ini, bahwa maka tergeraklah Yesus dengan belas kasihan. Oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Obat dari rasa acuh tak acuh ini adalah sikap belas kasih. Memandang orang lain dalam kacamata kasih Allah. Memandang orang lain, memandang penderitaan orang lain sebagai penderitaan kita, yang wajib kita pikul juga. Tidak hanya kita rasakan, kita pikul dan kita sembuhkan. Belas kasih adalah obat dari rasa cuek, rasa acuh tak acuh. Lalu bagaimana jika kita mencoba berbelas kasih atau mencoba mengasihi orang yang telah mencuekin kita? Wah, ini yang susah. Ini PR dan tantangan yang begitu besar bagi kita. Bagaimana mungkin kita dapat mencoba selalu caring, perhatian terhadap mereka yang mencuekkan kita, yang diemin kita,
yang nengke, bahasanya nengke kita, diamin kita. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin, tetapi susah. Tak jarang usaha-usaha kita untuk terus caring itu, untuk terus peduli itu, malah membuat kita terasa semakin dicuekin sama orang lain. Tetapi bukankah inilah yang dirasakan oleh Tuhan sendiri? Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, tapi seringkali kita masih juga cuek terhadap Tuhan. Dan setiap kali kita merasakan dan mengalami apa yang kita alami, ketika kita mencoba untuk peduli terhadap orang lain yang sudah cuek terhadap kita, itulah yang Tuhan alami ketika Tuhan mencoba terus mengasihi kita. Susah, memang susah untuk mencoba peduli terhadap mereka yang telah melukai hati kita, yang sudah mendiami kita, yang nengke kita, yang coba cuek-cuek aja terhadap kehadiran kita. Sangat susah. Tetapi setiap kali kita mencoba mengalami seperti itu, kita telah berpartisipasi terhadap apa yang Tuhan sendiri rasakan, apa yang Tuhan sendiri alami sewaktu Tuhan menyelamatkan kita. Dan selain rasa belas kasih, jawaban yang lainnya yang Santo Maximilianus Maria Kolbe berikan pada hari ini adalah salib adalah sekolah kasih. Memikul salib kita setiap hari adalah suatu usaha untuk kita masuk terhadap sekolah kasih. Dan sebagaimana kita doakan dalam doa novena ini, kita berdoa juga novena dan jalan salib. Dan kita melihat ada banyak figur dalam jalan salib itu. Ada orang yang cuek terhadap Yesus, ada orang yang mencemooh Yesus, ada orang yang dipaksa membantu Yesus, dan ada orang yang tergerak hati untuk membantu Yesus. Dan ada orang yang lari dari Yesus, tetapi ada orang juga yang setia menemani Yesus sampai bawah kayu salib. Dari salib kita belajar akan sekolah kasih, di mana kita mencoba untuk melihat berbagai macam figur kasih yang ada dalam jalan salib itu sendiri. Dari orang yang dipaksa untuk membantu, dan orang yang membantu, bergerak untuk membasuh orang lain, membasuh muka Yesus, orang yang setia, bahkan kita belajar dari Yesus sendiri yang taat sampai mati di kayu salib. Inilah dua hal yang dapat saya bagikan untuk renungan pada hari ke-6 ini, di mana kita belajar untuk menghalau atau mengobati racun dari sikap acuh tak acuh ini melalui sikap belas kasih dan salib. Karena lewat saliblah itu ada sekolah kasih. Dan inilah teladan yang kita dapatkan melalui devosi kerahiman ilahi dan teladan Santo Maximilianus Maria Kolbe yang kita rayakan pada hari ini. Dan harapannya setiap dari kita pun akan mengalami pengalaman sapaan akan belas kasih Allah itu dalam pengalaman rohani kita masing-masing. Entah dalam pengalaman mengampuni, entah dalam mencoba memahami orang lain, entah dalam pengalaman untuk mencoba menganggap bahwa penderitaan kita ini adalah salib, entah dalam usaha untuk tekun dalam berdoa, dan banyak hal. Dan semoga kita pun dikuatkan hari demi hari untuk bertahan dalam sekolah kasih yang adalah salib ini, dan bertahan pula dalam upaya belas kasih untuk melawan racun sikap acuh. Apakah ada yang mau menambahi dengan sharing? Rencananya ada yang mau sharing ya? Ibu Dewi Eko? Tidak ada. Tidak ada. Dari saya cukup dari situ. Selamat berjuang, kita berjuang bersama-sama. Dan semoga dengan bantuan rahmat Allah, kita pun semakin dikuatkan dalam sekolah kasih melalui jalan salib dan rasa belas kasih terhadap orang lain dan sesama. Dan semoga kita pun disembuhkan dari racun cuek-cuek kita. Karena cuek itu bisa jadi menyakitkan hati orang lain dan menyakitkan hati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.